Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عباد الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. والحمد لله, senantiasa kita bertahmid kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah ala ni'amihi wa murribalwah, atas seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Begitu juga atas musibah-musibah yang menimpa kita, dan tidaklah musibah itu menimpa orang yang beriman, melainkan dengarnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan dosa-dosanya. Maka seluruh yang Allah tetapkan bagi orang-orang yang beriman, baik takdir yang baiknya maupun takdir yang jeleknya, yang buruknya, pada hakikatnya adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini judul kajian kita mengenai sejarah ringkas mengenai Masjidil Haram. Sejarah ringkas mengenai Masjidil Haram, yang mana Masjidil Haram adalah masjid yang memiliki banyak keutamaan, yang sangat jauh keutamaannya dibandingkan dengan masjid-masjid selainnya. Yang mana Masjidil Haram ini merupakan masjid yang dibangun pertama kali di muka bumi. Masjid yang pertama kali dibangun pertama kali untuk manusia di muka bumi ini atau di dunia ini. Hal ini telah Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk beribadah kepada Allah bagi manusia adalah bi Bakkah mubarakah, yaitu rumah yang terletak di Bakkah. Bakkah itu artinya Mekah. Wa hudan lil alamin, rumah yang di Bakkah yaitu Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ini ayat yang menerangkan tentang bahwasanya rumah yang pertama kali dibangun sebagai tempat ibadah adalah Ka'bah yang terletak di Mekah, yang diberkahi dan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Adapun hadis yang menerangkan bahwasanya
Masjidil Haram sebagai rumah pertama yang Allah Subhanahu wa taala bikin untuk manusia dalam rangka beribadah kepada Allah adalah hadis riwayat Abu Dzar. Sahabat Abu Dzar mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an awwali masjid. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang awal masjid yang dibangun di muka bumi. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang masjid yang pertama kali dibangun di dunia ini. Qala al-Masjidul Haram. Qala al-Masjidul Haram. Nabi mengatakan masjid yang pertama dibangun di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Kemudian faqultu thumma ay. Setelah Masjidil Haram apa lagi ya Rasulullah? Yaitu yang kedua, kata Nabi, masjid yang kedua, urutan yang kedua adalah Al-Masjidul Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang sekarang sedang diperebutkan oleh kaum muslimin yang berada di Palestina, yang terjadi perperangan di sana, yaitu Masjid Al-Aqsa. Itu masjid urutan kedua. Masjid urutan kedua yang dibangun di atas permukaan bumi ini. Qultu kam bainahuma. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, berapa jarak antara Ka'bah dengan Masjidil Aqsa, jarak pembangunannya. Maka Nabi mengatakan arba'una amah. Jarak pembangunan antara Ka'bah dengan Masjidil Aqsa adalah 40 tahun. Jaraknya hanya 40 tahun saja. Maka bangunan Ka'bah merupakan bangunan pertama yang dibangun sebagai rumah ibadah, yang merupakan kiblat umat Islam dari seluruh dunia, yang kira-kira disebutkan tingginya lebih kurang mencapai 15 meter tingginya. Tingginya lebih kurang 15 meter, yang bentuknya seperti kamar yang besar berbentuk kubus, yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam melalui perintahnya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-26, wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-taifina wal qa'imina wa ruk'is sujud. Dan ingatlah kata Allah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim, tempat kepada Nabi Ibrahim di tempat Baitullah, dengan mengatakan janganlah kalian mempersekutukan sesuatu pun denganku, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah, dan bagi orang-orang yang rukuk dan sujud di rumah Allah tabaraka wa taala. Dan juga ayat yang lain menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah nabi yang diberi kemuliaan oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Surah Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait wa Ismail. Dan ingatlah kata Allah ketika Nabi Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah, dasar-dasar Ka'bah bersama anaknya Ismail alaihi wassalam. Dari inilah sejarah dari pembangunan yang namanya Ka'bah atau Masjidil Haram, yang sampai sekarang Masjidil Haram ini terus mengalami perluasan, mengalami pembesaran, sehingga kita saksikan sekarang ukurannya yang luar biasa. Kita sebutkan di sini tentang 20
fakta unik mengenai Masjidil Haram. Yang mana bangunan Masjidil Haram ini adalah bangunan termahal di dunia. Jadi bangunan Masjidil Haram itu bangunan termahal di dunia, yang ditaksir, yang dikira-kirakan membutuhkan dana 1.500 triliun untuk menyelesaikannya. Jadi penyelesaian Masjidil Haram, pembangunannya itu membutuhkan dana lebih kurangnya 1.500 triliun. Bukan miliaran lagi, tapi triliun. Yang mana Masjidil Haram ini menduduki tempat yang paling mulia di muka bumi. Tempat yang paling mulia. Kemudian setelahnya Masjid Nabawi. Kemudian setelahnya Masjidil Aqsa. Dan di dalam Kaabah, di dalam Masjidil Haram ada Kaabah, masjid pertama kali yang dibangun di muka bumi. Dan kita sebutkan di sini 20 fakta unik mengenai Masjidil Haram. Yang pertama, Masjidil Haram adalah masjid yang pertama kali di muka bumi. Masjid yang pertama kali di muka bumi yang diawali dengan Ka'bah al-Mukarramah. Yang kedua, Masjidil Haram ini salat padanya dilipat gandakan. Sekali salat sama dengan 100.000 kali salat di musalla kita ini, atau di masjid kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, selain Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi sekali salat di sana sama dengan 100.000 kali solat di musalla kita ini, atau di masjid yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang ketiga, Masjidil Haram masuk dalam zona larangan terbang. Makanya pesawat terbang itu tidak pernah melintas. Dikatakan oleh orang-orang yang di sana, pesawat terbang itu tidak melintas di atas Masjidil Haram. Tidak melintas di atas Masjidil Haram. Dilarang zona terbang di zona larangan terbang di atasnya. Yang keempat, fakta unik di Masjidil Haram, bahwasanya Masjidil Haram itu adalah bangunan termahal di dunia, yang lebih kurangnya membutuhkan dana 1.500 triliun untuk menyelesaikannya. Kemudian Masjidil Haram memiliki keluasan yang luar biasa, yang luasnya dikatakan 88 kali luas lapangan bola. Antum pernah lihat lapangan bola? Itu baru berapa persennya dari keluas-luasnya Masjidil Haram, yang mana Masjidil Haram luasnya lebih kurang 88 kali luasnya lapangan bola. Makanya tidak ada masjid yang seluas seperti Masjidil Haram. Kemudian yang keenam, Masjidil Haram ini adalah masjid yang buka 24 jam tanpa tutup, buka 24 jam. Beda dengan masjid-masjid sebagian kaum muslimin, ada tutupnya, ada gemboknya. Di sana buka 24 jam. Kemudian yang ketujuh, Masjidil Haram ini memiliki lantai yang sejuk. Lantai yang sejuk walaupun hari sangat panas, walaupun sampai 40 derajat panasnya, tetapi lantainya tetap sejuk. Walaupun ada sebagian lantai yang panas juga, mungkin lantai itu di luar dari lantai yang biasa digunakan untuk salat oleh para jamaah yang datang ke sana. Kemudian yang kedelapan, di Masjidil Haram ada waktu hening, yaitu saat tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian yang kesembilan dari fakta unik Masjidil Haram ini, bahwasanya Masjidil Haram, kain kiswah yang menutupi Ka'bah itu terbuat dari sutra dan emas. Jadi kain kiswah yang kita lihat berwarna hitam yang menyelimuti Ka'bah itu terbuat dari sutra dan emas. Jadi benang-benangnya benang emas.
bukan emasnya cetan, bukan ya, bukan pakai pewarna, asli emasnya. Kemudian yang berikutnya disebutkan yang ke-10, bahwasanya di Masjidil Haram memiliki 2000 petugas kebersihan. Jadi di Masjidil Haram ini memiliki 2000 petugas kebersihan. Kemudian yang berikutnya di antara fakta unik Masjidil Haram, bahwasanya Masjidil Haram ini memiliki 1500 tempat sampah. 1500 tempat sampah. Kemudian Masjidil Haram ini memiliki mobil pembersih, namanya mobil yang digunakan untuk mengepel lantainya. Mobil pengepel lantai namanya, itu lebih kurang di Masjidil Haram itu ada 40 mobil. Kemudian di Masjidil Haram itu ada karpet sajadahnya, yang lebih kurang karpet sajadahnya berjumlah 40.000. Kemudian Masjidil Haram ini memiliki 2000 toilet. Toiletnya ada berapa? 2000. Dan disebutkan Masjidil Haram memiliki 25.000 dispenser, tempat airnya, tempat minum airnya. Kemudian Masjidil Haram menyiapkan berangkas tempat penitipan barang yang jumlahnya lebih kurang 2000. Kemudian di Masjidil Haram tersedia 10.000 kursi roda untuk orang-orang yang ingin menggunakannya. Dan masih banyak lagi fakta unik di balik Masjidil Haram, yang mana Masjidil Haram masjid yang luar biasa, yang memiliki keutamaan dan keberkahan yang sangat besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di Masjidil Haram ini ada juga yang namanya Hajar Aswad. Hajar Aswad yang diartikan dengan batu hitam, yang mana Hajar Aswad ini dulunya diturunkan oleh Allah ke dunia ini dari surga. Ada yang mengatakan membawanya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ada yang mengatakan Hajar Aswad ini dulunya batu berwarna putih yang turun bersama malaikat Jibril dari surga. Ada yang mengatakan turun bersama Nabi Adam dari surga, yang asalnya berwarna putih seperti salju, tetapi sekarang batunya menjadi hitam. Makanya disebut dengan Hajar Aswad, batu hitam. Yang mana Hajar Aswad ini disebutkan oleh Rasulullah, Nazal al-hajaru al-aswadu minal jannah. Rasul mengatakan Hajar Aswad ini batu dari surga. Wa huwa ashaddu bayadan minal laban. Batu ini, kata Nabi, dahulunya lebih putih dari susu. Fasawwadathu khataya bani Adam. Kemudian dosa-dosa Bani Adam membuatnya menjadi hitam. Dan sungguh batu ini, kata Nabi, bercahaya dulunya. Seandainya cahayanya tidak hilang, maka cahaya batu Hajar Aswad ini akan menerangi timur dan barat. Saking terangnya batu ini, karena dia batu dari surga. Seandainya batu ini masih bercahaya, la adha'ata ma bainal masyriq wal maghrib, akan menyinari timur dan barat. Kemudian Hajar Aswad ini disunnahkan bagi kaum muslimin yang datang ke Hajar Aswad, yang datang ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, disunnahkan untuk yang namanya menciumnya. Menciumnya. Disebutkan dalam hadis an Abis bin Rabi'ah, qalat ra'aitu Umar yuqabbilu al-hajara wa yaqulu inni la aqbaluka wa a'lamu annaka hajarun
walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiduka lam akbiduk. Kata sahabat Umar, sesungguhnya aku menciummu wahai batu, dan aku tahu engkau hanyalah sebuah batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu wahai batu, maka tentu aku tidak akan mau menciummu. Jadi mencium Hajar Aswad itu bukan ngalap berkah dari batu itu, bukan. Mencium Hajar Aswad itu bukan ngalap barokah dari batunya, tetapi kata sahabat Umar, aku mencium karena Rasulullah menciummu. Berarti di sini dalam rangka mencontoh Rasulullah, dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain disebutkan, kata sahabat Umar, aku menciummu wahai batu, dan aku tahu engkau wahai batu tidak bisa memberikan bahaya dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak akan mau menciummu wahai batu. Makanya ada orang Indonesia ya, terkadang agak sedikit berlebihan. Saking inginnya mencium batu, tahan dia mendorong-dorong orang lain, tahan dia menyikut-nyikut orang lain, seakan-akan ingin mencari sesuatu yang mendatangkan manfaat dari batu tersebut. Padahal dia hanyalah batu, batu yang tidak bisa mendatangkan bahaya dan begitu juga mendatangkan manfaat, dan hanya sebuah batu yang Allah turunkan dari surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walaysa ala wajhil ardi mawdi'u yushra'u takbinuhu wastinamuhu wa tahuttul khataya. Tidak ada di atas bumi ini tempat yang disyariatkan untuk dicium, tempat yang disyariatkan untuk dicium dan diusap, yang mana menciumnya dan mengusapnya di antara keutamaannya akan dihapus dosa-dosanya, yaitu mencium Hajar Aswad dan mengusap rukun Yamani. Jadi rukun Yamani atau Hajar Aswad, di antara keutamaan orang yang menciumnya, mengusapnya adalah akan digugurkan kesalahannya atau dosa-dosanya. Kemudian yang terakhir, di Masjidil Haram ada yang namanya air Zam-Zam, air Zam-Zam. Yang mana air Zam-Zam ini air yang diberkahi, yang keberkahannya tergantung niat orang yang meminumnya. Keberkahannya tergantung dari niat orang yang meminumnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada kisah sahabat selama 30 hari tidak makan dan hanya minum air Zam-Zam, hanya minum air Zam-Zam, dan tidak mengalami kelemasan atau lesu. Dikisahkan dalam hadis, Rasulullah datang ke Ka'bah, kemudian mencium Hajar Aswad. Kemudian Rasulullah tawaf dan salat bersama Abu Bakar. Selesai salat, Abu Dzar datang kepada Rasulullah, menghampiri, mengucapkan Assalamualaikum. Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah. Maka Abu Dzar mengatakan, saya adalah orang yang pertama kali menyapa Rasulullah
dengan sapaan Islam. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa dirimu? Aku adalah Abu Dzar yang berasal dari suku Ghifar. Ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan sambil mengangkat kepalanya, sejak kapan engkau berada di Masjidil Haram ini? Sejak kapan engkau berada di dekat Ka'bah ini? Sejak kapan engkau berada di sini? Maka sahabat Abu Dzar menjawab, aku di sini sudah 30 hari lamanya. Maka Rasulullah bertanya, selama 30 hari di sini, siapa yang memberimu makan? Maka Abu Dzar menjawab, saya tidak makan selama 30 hari. Hanya minum air Zam-Zam saja. Hanya minum air Zam-Zam saja. Ternyata, kata Abu Dzar, air Zam-Zam ini telah membuat aku gemuk. Membuat aku gemuk. Dan aku tidak mengalami kelemahan atau kelaparan hanya meminum air Zam-Zam ini. Maka Rasulullah mengatakan, innaha mubarakah. Sesungguhnya air Zam-Zam ini memang air yang berkah. Innaha ta'amun tu'min. Sesungguhnya air Zam-Zam ini, kata Nabi, adalah makanan yang mengenyangkan. Makanan yang mengenyangkan seseorang. Ini keutamaan dari air Zam-Zam yang bisa mengenyangkan orang-orang yang meminumnya. Dan masih banyak beberapa kisah yang menyebutkan tentang keutamaan air Zam-Zam ini. Dan banyak orang-orang yang mengalaminya dan meminumnya, sampai-sampai mereka terkadang tidak butuh membeli makanan. Mungkin faktor keuangan yang tidak memadai, atau mungkin penjual makanan yang kurang di sana, sehingga dia bertawakal kepada Allah dengan meminum air Zam-Zam. Maka sungguh air Zam-Zam itu bisa mengenyangkan orang-orang yang meminumnya. Bahkan banyak kisah orang-orang yang sembuh setelah meminum air Zam-Zam. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk salat di Masjidil Haram, untuk dimudahkan mengusap rukun Yamani atau mencium Hajar Aswad, atau dimudahkan untuk meminum air Zam-Zam langsung dari sana, yang mana semuanya memiliki keberkahan yang masing-masing. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk beribadah di Masjidil Haram sebelum wafatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berkeinginan untuk wafat di Masjidil Haram dimudahkan, atau wafat di Masjid Nabawi dimudahkan. Dikarenakan meninggal dunia di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi adalah keutamaan yang besar dan akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang meninggal di Masjid Nabawi. Barang siapa yang meninggal di kota Madinah, maka Nabi mengatakan, akulah yang akan memberikan syafaat untuknya, akan membelanya di hari kiamat. Makanya sahabat Umar berdoa kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah aku di Madinah. Ya Allah, wafatkanlah aku di Madinah. Dikarenakan Rasulullah pernah mengatakan, meninggal di Madinah, maka akulah yang memberi syafaat untuknya nanti pada yaumal al-qiyamah. Maka mudah-mudahan singkat ini menambah semangat kita dalam rangka berlomba-lomba memperbanyak pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga Allah menerima amal soleh kita dan memberatkan timbangan amal soleh kita pada yaumal qiyamah, dan mengampuni seluruh dosa-dosa yang kita lakukan, terutama dosa kesyirikan dan dosa-dosa besar yang telah kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.